Demo di KPK, KAMAK desak KPK panggil Gubernur Sumut Bobi Nasution terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur. Seraya kami menyatakan sikap meminta penegak hukum KPK RI untuk memanggil pemerintah serta menetapkan tersangka kepala Gubernur Sumatera Utara yang diduga kuat mengetahui dan terlibat atas dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan senilai 230 sekian miliar APBD Sumut tahun 2025 yang melibatkan Bapak Dikdik selaku Kadis PUPR Sumatera Utara yang telah kita ketahui sementara ini telah ditetapkan oleh KPK dan mantan wali kota Medan yang saat ini menjadi Gubernur Sumatera Utara beserta jajarannya atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Pemko Medan tahun 2021 sampai dengan 2022 yang banyak merugikan negara, terkhususnya atas status OPT KPK yang telah menetapkan tersangka mantan Kadis PUPR selaku orang dekat Gubernur Sumatera Utara dari Medan sampai Sumut saat ini, dan meminta kepada penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa kembali saudara Akbar Hilman Maulana Bukhari atas dugaan suap yang kejahatan-kejahatan korupsi di Pemprov Sumut dan Pemkot Medan bisa dibongkar. Ya, ini pemain lama dan ini ingat anak emas orang kepercayaan biasa disebut sebagai ketua kelas tangan kanan Bobi Nasution. Apakah Bobi terlibat atau tidak? Tugas KPK untuk membuktikan itu. Masyarakat itu besar kepada KPK untuk profesional, tidak tebang pilih, karena KPK pasti akan menghadapi permasalahan yang cukup besar, tantangan yang tidak mudah untuk mengungkap secara utuh siapa saja yang terlibat dalam perkara korupsi ini. Kalau ada aliran dana, ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangannya dipanggil, harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Kadis PUPR ditangkap KPK. Duit 231 juta jadi barang bukti nyata. Tapi ini baru pembuka cerita, karena di belakangnya ada nama Bobi Nasution di layar berita. Jalan negara bolong di tengah kota, tapi yang licin justru birokrasi di meja-meja. Apakah KPK ini memiliki nyali untuk memeriksa Bobi? Atau sekadar dia mendalami saja? KPK udahlah, nggak perlu ada KPK lah. Mendingan dana yang untuk KPK itu difokuskan ke penegak hukum lain dengan tuntutan mereka bekerja lebih serius. Jadi bubarkan KPK itu. Ya kalau tidak berani, tidak jujur, ya bagaimana kita bilang KPK itu hebat? Karena faktanya korupsi masih hilir mudik itu. Masih lalu lalang korupsi itu. Dengan sangat mudah di depan hidung para penegak hukum. Nah kalau itu yang terjadi ya buat apa gitu loh. Iya kan? Kalau enggak ya sudahlah, tutup saja itu kantornya. KPK tegaskan nggak bakal periksa Bobi Nasution dalam kasus korupsi 231 miliar rupiah di PUPR Sumatera Utara. Guys, beberapa waktu lalu Dinas PUPR Sumatera Utara itu dikabarkan terlibat korupsi senilai 231 miliar rupiah dalam proyek pembangunan jalan. Nah sayangnya, KPK itu ternyata tegaskan gak bakal periksa penantunya Jokowi sekaligus Gubernur Sumut yaitu Bobi Nasution, walaupun banyak yang menuntut pemeriksaan. Menurut Ketua KPK yaitu Setio Budianto, sejauh ini KPK itu nggak ada rencana periksa Bobi. Penyidik KPK lagi fokus mengusut inti perkara korupsi dengan 5 tersangka yang merugikan negara 231 miliar rupiah. Kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobi. Gimana? Ya, kondisi hukum yang tidak memungkinkan orang menangkap orang posisi seperti Bobi. Nggak mungkin menangkap seorang gubernur. Ini saya coba untuk menggali nih. Kan gubernur mungkin aja ditangkap. Ya, jadi kenapa Gubernur Bobi tidak mungkin ditangkap? Ada 5 alasan kenapa Bobi saya menyatakan aman. 1, hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu 1.
Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Tadi sebutkan siapa yang tidak pernah tersentuh hukum. Nanti saya ceritakan satu demi satu. Oke, silakan. Yang kedua, bahwa tidak akan bisa menyentuh orang yang menyumbang kepada kekuasaan, menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang lain-lain. Itu tidak pernah kesentuh. Nanti saya kasih contoh. Dan sepertinya korupsi ini termasuk itu. Oke, yang ketiga, dia tidak akan menyentuh orang yang jadi kacung oligarki. Tidak akan pernah kesentuh. Saya kasih contoh aja. Jadi Bobi tenang aja, kalau perlu rekreasi lah keluar negeri sama istri dan anak-anak. Kepala desa Kohot saja, kepala desa loh, sudah ditangkap, dibebaskan karena dia kacung oligarki. Oligarki ini maksudnya pengusaha besar? Ya, pengusaha besar yang menyembah kekuasaan. Kasus Kohot itu adalah, yang supaya publik paham, itu adalah orang yang memagar laut di PIK 2. Dan sekarang udah ditangkap pun dibebaskan. Jadi apalagi Kadis Pol sekarang bebas ya? Iya, apalagi Bobi gubernur, bukan kepala desa loh. Ya. Yang keempat, tidak akan menyentuh para buzzer kekuasaan, tidak akan menyentuh. Dan yang kelima adalah ini KPK yang menangani. KPK itu masih di ujung telunjuk Jokowi. KPK masih di ujung telunjuk Pak Jokowi. Ya. Ada argumentasi soal itu? Orang masih yang menunjuk pimpinan KPK ini Jokowi. Yang kedua, pimpinan KPK itu polisi aktif. Jadi kalau macam-macam bisa di-remote dari Trunojoyo. Dari Trunojoyo bisa remote. Jadi itulah 5 alasan saya menyatakan Bobi kau aman. Jadi judulnya ganti aja, Bobi pasti aman. Bobi pasti aman. Karena tidak ada yang berani menangkap termasuk KPK. Jangan menangkap maksudnya, menetapkan tersangka pun enggak. Hukum saya tidak bisa. Dan Bobi kan sudah terbukti. 3 kali kasus kan sebelumnya yang dilaporkan. 1 tentang kasus yang diungkap almarhum Faisal Basri bahwa ada kasus tentang penyelundupan nikel bersama Airlangga Hartarto. Itu kan diungkap. Dilaporkan bahwa ada kasus tentang Blok Medan yang terungkap di sidang-sidang KPK. Almarhum dia meninggal, ya kan? Yang ketiga kasus lampu di Medan yang dikembalikan uangnya. Ini kasus keempat. Udah lah, Bobi, kau aman. Oke, jadi yang sekarang kondisi rezim sekarang memang begitu. Jadi kondisinya yang nggak memungkinkan Bobi ditangkap, jangan dipanggil pun nggak mungkin. Enggak. Mungkin dipanggil untuk membersihkan. Oke. Membersihkan. Nah, yang maksudnya mana dipanggil untuk membersihkan? Membersihkan bahwa sudah diperiksa tidak terbukti ya udahlah, cara pembersihan yang gampang. Nanti Anda jelaskan. Gugurkan kewajiban gitu. Tentu KPK dalam melakukan tindakan penyidikan berdasarkan alat bukti, semuanya akan didalami dan ditelusuri, dan KPK membuka ruang siapapun pihaknya jika memang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dibutuhkan informasi dan keterangannya, maka penyidik tentu akan melakukan pemanggilan untuk diminta keterangan. Jangan sampai lengah, jangan gampang menyerah. Balik lagi, pernyataan Bobi seolah menepis keraguan itu. Dia bilang siap diperiksa, bahkan siap memberikan suplai data kalau diperlukan. Nah, tinggal kita lihat nanti akankah saat panggilan pemeriksaan Bobi langsung hadir atau pakai drama mangkir. Pertanyaan ini, pertanyaannya, berani nggak penegakan hukum kita naik kelas? Atau cuma berani gertak tapi nggak berani menindak? Atau justru malah nyari alasan buat mundur pelan-pelan sambil bilang kita telusuri dulu, jangan buru-buru. Oke, cukup ya teman-teman wartawan, terima kasih. Padahal ini momen besar buat KPK membuktikan kalau hukum itu bukan pembantu kekuasaan tapi pelayan keadilan. Betul. Ingat, kalau kita serius memberantas korupsi, hukum itu nggak kenal kawan, nggak kenal saudara. Hukum cuma kenal bukti dan fakta, salah atau benar, asli apa palsu. Jangan sampai lengah, jangan gampang menyerah. Ini masih Sumatera Utara, belum mengejar sampai ke Antartika. Agak sulit membayangkan kalau gubernur ini tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh Kadis PUPR ini, Topan Ginting.
apalagi sudah meninjau bersama gitu. Terus apalagi kan saya membayangkan pasti ada surat menyurat yang harus ditandatangani oleh gubernur kan gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah KPK ini memiliki nyali untuk memeriksa Bobi atau sekadar ya mendalami saja? Ya, ini pertaruhan bagi Pak KPK menurut saya. Apakah KPK mau berubah ketika menangani kasus yang melibatkan keluarga Pak Jokowi, atau seperti yang sudah-sudah, ya seperti tidak ada nyali sama sekali kan? Kalau kita lihat dari fakta-fakta sebelumnya, itu kan cukup banyak kasus-kasus yang paling tidak disebut-sebut melibatkan baik anaknya Pak Jokowi, baik mantunya Pak Jokowi, baik Pak Jokowi itu sendiri, dan itu sudah dilaporkan terang-terangan ke KPK. Tapi sampai sekarang juga tidak ada, sama sekali tidak ada tindakan hukum atau kerja hukum untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Ya sebenarnya kalau kita mau lihat secara umum kan itu semuanya nggak bisa juga kita katakan terlalu polos mengatakan ini nggak ada hal yang dikaitkan dengan hukum, politik, dan persepsi publik ya kan. Dalam konsep wisdom crowd itu publik bahkan bisa jadi lebih bijak dari 5 orang yang di KPK ya nggak. Jadi itu sebabnya makanya kalau kita mau bicara penegakan hukum itu kan selalu akan bicara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Yaitu yang saya bilang KPK ini bikin pasti nggak, KPK ini bikin adil nggak, KPK ini ada gunanya nggak kan gitu kan. Akhirnya pertanyaannya begitu. Jadi pertanyaan kamu tadi adalah bahwa bagaimana itu belum ditindaklanjuti, ya itu tentunya nggak bisa lepas juga dengan hukum di negeri kita yang menurut World Justice Project dapatnya cuma angka 20-an ya kan, dari sampai 100 kan kita dapat cuma angka 20-an, kurang dari 30. Terus begitu juga politik, Paritas Demokrasi kan menilai kita angka di 20 di bawah 30 juga. Jadi artinya bagaimana hukum, bagaimana politik, bagaimana persepsi publiknya, mau nggak mau semua kita juga harus berpikiran seperti itu, termasuk saya pribadi. Jadi dari sisi perspektif hukum yang disebutnya sebagai belum relevan untuk dipanggil ya silakan aja. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana proses penyidikan, dia tidak boleh kena apa yang disebut sebagai pengaruh dari tekanan publik, itu sudah pasti. Tapi pada bagian lain kita mengatakan bahwa apa yang disampaikan Bobi kan dia juga sudah menyatakan dirinya siap dipanggil gitu. Jadi artinya kalau dua sisi ini mengatakan mereka siap memanggil kalau perlu dan saya siap dipanggil, sehingga menimbulkan perspektif di publik juga bahwa ini lebih kepada KPK ini menjadi lembaga yang kesannya menjadi, saya bilang tadi itu, ada gunanya nggak sih, menimbulkan kepastian nggak sih, terus kemudian adil nggak sih gitu. Karena perspektif publik Anda nggak bisa lepaskan begitu saja siapa Bobi dan siapa juga Topan Obaja kan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, kalau kita bicara bagaimana hukum harus objektif, kebijakan yang diambil itu ya kita harus mendorong proseduralnya. Jadi artinya transparansinya. Bagaimanapun ya kita harus tetap memantau pengembangan penyidikannya. Apakah sudah terus berjalan atau tidak. Ya tujuan kita untuk menghindari asumsi yang bermacam-macam tadi itu. Ya nggak? Asumsi itu kan bisa dihindari kalau Anda melakukan penegakan, pemanggilan. Kalau Anda nggak panggil ya justru menimbulkan pertanyaan. Oh dari 6, 5 nih yang jadi 5 yang diumumkan. 5 diumum, satunya kemana begitu kan. Mirip-mirip kasus dulu tuh yang rame-rame kan di KPK juga, tiba-tiba hilang. Tiba hilang satu, diskon ini jangan-jangan nih, diskon. Dia ini sebetulnya nobody awalnya kan. Hanya sebagai pejabat eselon 3 barangkali ya, bahkan lebih di bawahnya 4. Lalu kemudian menjadi camat, kemudian dekat dengan Bobi, lalu karirnya ini meroket. Kedekatan Topan dengan Bobi juga ditampilkan ya dalam sejumlah media sosial pribadi begitu ya, bahwa dia memang sangat dekat gitu. Jadi ternyata Topan itu dulu adalah camat Tuntungan, bukan? Iya betul. Nah, dia berperan tuh Wan Sen untuk pemenangannya Bobi. Jadi dia ini mengumpulkan suara-suara di Tuntungan untuk semua dikerahkan untuk suaranya Bobi. Topan ini punya daftar-daftar apa saja yang biasa dikeluarkan gitu. Buset. Apa aja tuh? Ngeri. Aduh.
silahkan nanti tanya ke Topan.com. Pak Topan apakah sering bayarin itu Pak gitu kan. Makanya Topan ditangkap itu proyek jalan yang di Sumatera bagian selatan ya. Oh, di Sumatera Utara bagian selatan ya. Puan Sipiongot itu ya. Iya. Kampung lu dong gua itu. Biaya haji di Kementerian Agama kan muncul di medsos, diduga 50%-nya mengalir jauh sampai Solo. Nah, kasus Solo dong kalau gitu. Iya. Kemudian kasus laptop di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kasusnya Nadiem Makarim disebut-sebut juga gitu. Nah ini menurut saya desas-desus ini harus bisa dibuktikan. Jadi kalau memang tidak, ya katakan tidak gitu loh. Nah sayangnya publik udah terlanjur nggak gitu percaya dengan Jokowi. Sudah tapi belum. Tapi sudah. Gimana coba? Pusing ya. Sudah tapi belum. Iya. Kita sudah hampir lupa dengan ada gium itu, Bang. Asli tapi palsu. Iya. Jadi seperti saya bilang, ini memaknai kata-kata Jokowi harus dengan logika terbalik. Misalnya ada 11.000 triliun di kantong dia. Ya. Sampai sekarang nggak ada. Gaib kan? Ibu kan benar bang, 11.000 triliun itu di kantongnya benar, tapi tulisan doang. 11T gitu di kantong. Ini daripada desas-desus, karena itu KPK harus juga segera cepat menelusuri kasus terkait haji ya, biaya haji dengan Menteri Agama yang lalu, kasus Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga begitu, supaya ya keluarga Jokowi juga kemukakan kalau memang tidak ada kaitannya gitu kan. Nah ini kan netizen itu pintar sekali, tiba-tiba muncul dari mana gitu ya. Maha benar netizen dengan segala firman. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi KAMAK Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dan Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) mengeluarkan pernyataan sikap keras mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai tersangka. Desakan ini muncul menyusul operasi tangkap tangan OTT KPK yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang disebut-sebut sebagai orang dekat gubernur. Dalam pernyataan sikap yang diterima media, KAMAK menyoroti dugaan keterlibatan Bobi Nasution dalam proyek infrastruktur jalan senilai 231,8 miliar rupiah APBD Sumut-Ta 2025. Kami sangat menyayangkan, semestinya pembangunan di Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobi Nasution yang baru dilantik malah tersandung OTT KPK RI, ujar Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK, didampingi Saipul Adam selaku Koordinator Aksi, saat demo di depan gedung KPK, Senin 7/7. KAMAK juga mendesak KPK untuk memperluas pemeriksaan terhadap Bobi Nasution terkait masa jabatannya sebagai Wali Kota Medan dari tahun 2021 hingga 2024. Koalisi ini menuding adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Pemko Medan yang diduga merugikan negara dalam sejumlah proyek, antara lain. Tender pembangunan, rehabilitasi gedung Kejaksaan Negeri Medan senilai 2,4 miliar rupiah APBD 2022 yang ambruk tak lama setelah dibangun. Proyek gagal pemasangan lampu jalan dikenal sebagai lampu pocong, senilai 25,7 miliar rupiah APBD Medan 2022. Dugaan korupsi pembangunan 3 gapura APBD Kota Medan 2022. Dugaan korupsi tanah timbun pembangunan Islamic Center yang bersumber dari revitalisasi lapangan Medan. Dugaan korupsi 13 paket pekerjaan drainase atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan. Selain itu, KAMAK juga meminta Presiden Republik Indonesia untuk menegur dan mengingatkan Bobi Nasution dan jajarannya atas dugaan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan yang merugikan negara, khususnya terkait kasus OTT KPK yang melibatkan orang dekat gubernur. Terakhir, KAMAK mendesak KPK untuk kembali memanggil dan memeriksa Akbar Hilmawan Bukhori terkait dugaan suap yang pernah melibatkan mantan wali kota